Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fasal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid on Air di pagi hari ini. Di 2 pekan sekali dalam kajian Ta'limul Muta'allim, belajarnya orang yang belajar. Di pagi hari ini kita bersama-sama meneruskan dalam rangka belajar untuk menengok bagaimana orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu untuk bahan perbandingan di saat hari ini, yang tentunya sangat berbeda, namun tidak semua harus ditinggalkan. Paling tidak pelajaran yang inti yaitu sabar dalam mencari ilmu dan tekun di dalamnya. Ini yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau fasilitas, cara dan sebagainya bisa berubah. Untuk kali ini ada hal yang menjadi perbandingan yang kalau orang dulu itu memang kadang-kadang sangat ekstrim sekali dalam melakukan sesuatu. Hasilnya pun sering sekali ekstrim. Ya, zaman dulu ada orang yang dalam melakukan sesuatu itu di luar kemampuan rata-rata dalam mencari ilmu atau mencari hikmah. Namun untuk sekarang, karena berbeda teknologi, tentunya banyak hal yang yang hanya sebagai perbandingan saja. Kemarin kita diperkenankan dalam satu hal. Kemarin disampaikan wa bi barakati judi wa i'tiqadihi. Wa bi barakatilan sebab
ya keberkahan judihi lomane ya Abu Syekh kemarin ya wa'timadihi lan itiqote Syekh wasyafaktihi lan welas asye ya Syekh wa tadarru'ihi lan tadarru naila nuhu manala naila mongko merkoleh apa ibnuhu yo anak turune Abu Syekh maing barang maing perkara nalakang yo nalakang wis merkoleh sapa ibnahu. Kemarin diceritakan bahwa ya Abu Syekh itu dia itu sangat apa namanya tadi disampaikan jud lumo, jadi sering membantu orang waktu kodihi dan kekuatan jirohnya, terus wasafakodihi dan belas kasihan. Yo tadi ini sama dengan yang pertama, yaitu judi. Wal tadarru dan tadarru DPDP tadarru itu adalah ya sangat menghargai orang lain. Maka dia mendapatkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Dan di seterusnya kita diperkenankan bahwa seorang ilmu itu ya sama dengan yang ada di ala ta'andul ilma illa bisyitatin sa'um itu al-ayah itu. Di sini ya ada sedikitnya, ya bukan sedikit, tergantung bahwa seorang yang mencari ilmu adalah wayashtari bimalin wayashtarilan yo gelem tuku sopo talib bimalin kelawan yo bondo atau hartanya. Kalau di sini dikatakan al-kutuba ing piro-piro kitab. Nah, kalau dalam hari ini ya fasilitas yang memang diperlukan. Ya kalau sekarang untuk mencatat sih tidak, karena sekarang sudah banyak buku ya, maka mungkin ya beli bukunya atau mungkin ya fasilitasnya dan sebagainya. Terus kalau memang perlu ya wayas taktuba lan ngembretake, ngapa ngembretake ya? Ya perintah nulis ya. Perintah nulis fayas taktuba ya fayakunu mengko ono oleh yang buruh ake, apa yang buruh akhirnya kalau dalam bahasa Cilacap itu embret. Embret itu bahasa Inggris. Ayam itu saya, bread roti, berarti saya pengen roti, makanya orang yang embret itu kan karena ya kepengen dapat roti, tapi jadi bahasa daerah embret. Kalau di sana yang buruh ake, ya. Buruh. Jadi fayakunu mongko ono oleh yang buruh ake sopo tolib ana iku aunan ing dadi yo pitulungan alat ta'alumi ing atase oleh golek ilmu. Ya kalau memang dibutuhkan ya itu tadi minta tolong untuk menuliskan. Ya zaman dulu itu memang ya hanya satu, yaitu menulis. Kalau sekarang fasilitasnya banyak. Ya mungkin untuk mencatat ya mungkin sekarang sudah jarang sekali yang mencatat, tapi untuk menyimpan itu mungkin ada beberapa hal ya untuk kepentingan itu, mungkin untuk secara istilah itu di gambar
gambar terus tulisan skren skren bukan skren apa jenenge itu kalau dicetak ya dicetak itu biar ya istilahnya awet. Nah, kalau cuma dimasukkan di memori atau di apa namanya, kalau HP itu apa ya, lali ya, galeri ya. Nah, di galeri itu mungkin tidak awet karena apa, rawan HP-nya hilang, HP-nya memorinya blank dan sebagainya. Maka ya pengganti daripada menulis itu adalah dicetak. Itu aunan ing yo dadi pitulungan ala ta'adumi ing atase yo ngudi ilmu wa tafaqquhi lan ngudi ilmu fikih. Seterusnya ini ada kisah. Faqad kana li Muhammadinil Hasan karena ono sopo ono kadue Muhammad bin Hasan apa sing ono malun bondo kathirun kang akeh. Tapi ini bukan untuk dicontoh lah ya, maka malah justru ini jadi pertimbangan dapat kontra ya. Apa mereka itu malun bondo kathirun kang akeh duwe harta yang banyak, hatta kana lahu, hatta sehingga kana ono lahu kaduwe yo napa Muhammad utawa lahu kaduwe bondo iku salah tumiatin 300 minal wukalai saking wong kang ngurusi. Saking banyaknya harta maka ada pegawainya 300 orang ngurusi ala malihi ing atase ya bondone Muhammad bin Hasan. Wa anfaqahu ning saking semangatnya atau gimana ya kita tidak tahu, tapi yang jelas itu Muhammad bin Hasan itu melakukan hal ekstrim. Wa anfaqahu mungko nafaqah akan kulluhu sekabehane bondo fil ilmi ing dalem anggone fil ilmi ing dalem yo golek ilmu. Ya bisa juga dia sendiri atau mungkin ngurusi orang sampai habis-habisan mungkin. Wal fikih lan ilmu fikih walam yabqolan ora keri lahu kadue Muhammad bin Hasan iku saubun utawi bondo nafisun kang bagus, sampai dia itu tidak punya baju yang baik yang bagus. Jadi habis enggak ada, sampai bajunya saja yang kefes itu dikasihkan orang atau gimana? Ya faro'ahu mongko weruh ing ya Muhammad bin Hasan sapa Abu Yusuf fi thaubin ing dalem bondo apa sing ing dalem yo klambi halikin kang yo wis amoh atau budol atau sudah butut ya fa arsala mongko ngutus ya sapa Abu Yusuf ilaihi maring Muhammad bin Hasan siaban ing yo ngaturi klambi utawa rasukan nafisatan kang bagus ning falam yakbalha ora gelem nampa sapa Abu Hasan ing saub mau. Faqala lan ngendika sapa Abu Hasan ajil lakum yo nggih sira
kabeh. Wa ajil lana lan napa jenengane wa ajil lan yo mundur, wa ajil lan yo nyingkrih lana yo krono ingsun. Artinya kamu jangan memedulikan aku, kata Muhammad bin Hasan. Sudah, jadi dikasih baju bagus tapi ditolaknya. Udah cepat, kamu nggak usah urusan sama saya. Ya wala'allahu lan menawa ya Kiai Muhammad Hasan itu innama angin pestine orang nompo sopo yo napa Kiai Muhammad lam ya innama satem angin pestine lam yakbalhu ora nompo sopo Kiai Muhammad hu ing yo peweh mau wa ingkana lan senejan ono kubulan hadiyati hukume nompo hadiah iku sunatan ing dadi sunat. 5 krono apa ro'a yo ningali sapa Kiai Muhammad inna fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono iku mudillatan ing dadi apa ing dadi ino linafsihi krono awak dhewene Kiai Muhammad. Ini apa namanya ya yang dilakukan Abu Muhammad ya, dia dikasih bantuan, dikasih ini ya, tapi ternyata semuanya ditolak dengan alasan tidak mau menerima bantuan karena itu akan menjadikan ya rendah atau menjadikan ino. Katanya berlandaskan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mukminin, laisa ora ana lil mukminin kadhe wong ya sing iman ayyadillah iyeng to ngasorake ing kaya mukmin nafsahu ing awak dhewene mukmin. Jadi seorang mukmin ya tidak boleh merendahkan diri. Ya merendahkan diri di hadapan orang. Ada satu kisah wahukialan dan ceritakan. Inna fakhrul Islam, saat temene fakhrul Islam, ini beda orang ya. Fakhrul Islam Ar-Sabandi, kang bangsa Ar-Sabandi. Jamaah ngumpulake sopo Fakhrul Islam, ada seorang yo ulama saking mungkin apa ya yang klesane dan apa ya sampai ndak punya apa-apa. Jamaah ngumpulake sopo Fakhrul Islam usural bitihain ing piro-piro kulite kerai itu apa ya timun lah sebangsa timun tapi itu tebel, jadi ya timun yang untuk buah itu yang untuk es itu kerai gitu. Nah terus bagaimana al-munqotan kang den buang fi makanin khalin ing dalem nggon kang sepi fa akala halan yo dahar sapa Fakhrul Islam ing kulite kerai, kan masih ada yang tebel-tebel itu saking mungkin tidak punya apa-apa ya sampai ya dia umpetan ya tidak ada orang makan itu.
Nah, tapi dengan keadaan semacam itu, faro'athu mongko ningali ketahuannya hu ing yo kelakuane ing apa kang den lakoni sinten Fakhrul Islam makan kulit itu, sapa sing meruhi jariyatun sawijine yo jariyah. Jariyah itu ya kalau itu ya kalau dulu budak ya, tapi tidak bisa diartikan pembantu. Kalau dulu budak itu bekerja tanpa bayaran, tapi kalau pembantu pekerja itu dia dapat ya bayaran, berarti merdeka. Kalau dulu enggak, cuma kerja-kerja doang. Ya Pak Akbarot mongko nyeritake sapa jariyah bidzalika kelawan mengkono-mengkono kedadian, nyeritake maulaha ing yo bendorone jariyah pada bosnya atau majikannya. Fa akhodalahu fa akhoda mongko yaitu mandang sopo maulaha atau ngalap sopo maulaha lahu maring Fakhrul Islam dakwatan ing undangan. Fada'ahu mongko ngaturi sopo yo maula jariyah bose jariyah Fakhrul Islam ing yo si Fakhrul Islam ini seorang ulama yang sampai sebegitunya ilaiha maring yo undangan ning falam yakbal mongko ora gelem teko sapa Fakhrul Islam bihada maring yo iki undangan. Jadi saking nggak mau ngerepotin orang sampai sebegitunya ya, sampai sebegitunya nggak mau. Dan ini orang-orang dulu bisa begitu ya. Kalau sekarang ya mungkin nggak bisa. Di sini nggak diceritakan dia punya keluarga banda. Kalau punya keluarga kan ya sangat anu. Nah, tapi ya, orang dulu ini hanya sebagai pelajaran saja. Maksudnya ya untuk perbandingan. Tapi ya nggak boleh kayak gitu. Wah kata lan wah kata lan kaya mengkono ya mbahi prayoga li thalibil ilmi aduwe wong kang golek ilmu ayaku na ing yen to ana sapa thalabul ilmi dahimatan tar dulu mana ayaku na yen to ana sapa thalabul ilmi dahimatan iku duweni yo sejo kang luhur dahimatan ing sejo aliyatan kang luhur layak mau orang ngarep-ngarep sapa talib bi amwalin nasi ing dalem yo bandane menungso. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyaka reksa sira wa tama'a lan apa wa tama'a ing toma fa innahu satamene ya toma iku fakrun fakir hadirun kang hadir yang nyata. Jadi janganlah engkau toma untuk selalu berharap harta dari orang lain, karena itu sebetulnya ya kefakiran yang nyata. Dan sebaliknya wala yabkhalu lan ora yo kumet ya sapa talibul ilmi yo bima kelawan apa indahu kang ana sapa hu ya minal mali saking pondok ya 1-2 ya, kita tidak boleh untuk tomak kepada orang lain, tapi sebaliknya juga jangan sampai pelit ya, sampai pelit.
Ya yang sedang-sedang saja. Ini artinya apa ya? Ya satu hal yang berbeda. Artinya apa? Kita tidak boleh berharap, tapi orang lain juga tidak boleh pelit. Nah, ketemunya di mana? Ya ketemunya ya saling apa namanya ya? Ya saling mengisi. Artinya jadi akhirnya bagus. Orang yang memang butuh sampai dia tidak mau minta. Tapi ya dengan ya baiknya seseorang sampai dia itu nggak pelit. Artinya nggak sampai diminta dia memberi. Ini kan enak, ya. Soalnya memang ya, masya Allah ya, orang yang meminta itu adalah satu kefakiran. Ya benar itu satu kefakiran. Tadi itu nggak boleh. Namun dibalik itu satu hal yang lebih ini harus sama-sama dilakukan. Jadi ini apa namanya ya pelajaran bagi kita, dan ini adalah salah satu daripada hadis. Bal yunfiq yo balik nafaqahaken sapa talib ala nafsihi ingatase awak dhewe ne si talib wa ala ghairihi lan ingatase yo liyane ingatase yo konco apa sapa ya selain itu. Artinya apa? Ya enggak boleh untuk sendiri saja, kadang-kadang sulit, kadang-kadang pelit, apalagi untuk orang lain. Anjuran dari Rasulullah itu apa? Kita ya dianjurkan untuk sendiri yo menggunakan dan juga kepada orang lain. Ya tentunya bukan berarti sampai habis-habisan seperti tadi, tidak. Seperti siapa? Syekh Hasan, siapa tadi? Hasan sopo? Iya, Muhammad bin Hasan. Ya, qala ketika sapa Nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annasu utawi menungso, kulluhum ya sekabeh menungso iku fil fakri, ing dalem yo kemelaratan. Mukhafatal fakri ya, mukhafatal fakri yo krana keweden fakir. Orang itu semuanya itu jadi fakir, jadi melarat. Karena apa? Karena orang-orang itu rata-rata dia itu takut fakir, maka dia jadi orang fakir. Ya, katanya begitu. Ya, wakanulan onom bizamanil awal, dalam yo zaman-zaman awal, ya ta'allamuna podo sinau sapa annas al khirfata ing penggawean. Tsumma ya ta'allamuna mongko nuli podo sinau sapa nas al ilma ing ilmu hatta layat mau sehingga ora tomak sapa nas fi amwalin nasi ing dalem yo bandane nas kang liya. Lah ini ternyata hadis ini itu ya yang dilakukan panjenengan, ya yang dilakukan panjenengan di situ. Ya dengan sambil nyari uang dia apa juga sambil sinau. Ya sehingga ya tidak tomak, ya apa tidak berharap dengan harta orang, karena masing-masing ya punya penghasilan. Nah begitulah kira-kira. Untuk berikutnya mari kita masuk dalam si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Ya, mungkin silakan untuk dipandu.
untuk ya yang membagi waktu, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, kula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saking anggrek merah badhe nderek pirsa niki masalah pinjem uang nggih yang berbunga gitu niki ngomong masalah 10 tahun yang lalu. Niku kan kula waktu punya anak kecil tahun 2006 sampai 2000, kalau tidak salah sampai 2008 apa 9 gitu ya, Pak, saya itu lupa. Saya itu punya pinjaman uang itu di kasnya, kan di desa ada sinoman gitu ya, Pak. Ada sinoman gitu, terus ada kasnya dibungakan gitu. Waktu itu kalau tidak salah berapa ya, 10% apa 5% gitu, enggak. Pokoknya saya agak-agak lupa. Tapi pinjaman saya itu waktu itu 4.250.000. Terus selama kira-kira itu selama 8 tahun apa 7 tahun gitu, tapi saya agak lupa sedikit. Itu saya enggak pernah membayar bunganya. Terus ternyata itu hutang saya itu terakhir diberitahu itu menjadi 14.700.000 Abah. Tadinya 4.250.000 itu. Terus utang saya itu ternyata jadinya 14.700.000. Terus pada waktu itu saya menyicil, saya pinjamkan uang di bank itu dipinjamin teman gitu ke bank. Terus saya cicil 7.700.000. Terus itu masih punya utang 7 juta. Terus saya berkata begini, Abah, karena saya waktu itu benar-benar repot, benar-benar pokoknya repot dari segalanya. Saya minta uang itu ndak usah dibungakan lagi, saya akan menyicil setiap bulan gitu. Tapi ternyata dari salah satu anggota itu ndak mau, Abah. Dia bilang begini, masa uang enak, uang 7 juta enggak bunga gitu. Terus saya itu dalam hati mengumpat, kan saya mencari uang segitu banyaknya kan ya susah, Abah. Dalam hati itu saya bilang gini, enggak sampai bilang tapi dalam hati aja. Ya udah kalau kalian bilang saya itu enak uang 7 juta enggak berbunga, tapi tadi uang saya pinjam cuma 4.250.000 menjadi 14.700.000. Terus saya di hati itu bilangnya, ya suatu hari kalian akan merasakan betapa sakit dan menderita menangisnya hati saya mencarikan uang begitu banyaknya. Gitu. Terus yang saya tanyakan apa ya, apakah berdosa saya dalam hati bilang begitu? Ternyata yang tadi orang bilang mengatakan saya itu enak gitu, nggak bayar bunganya yang 7 juta itu, ternyata 4 tahun kemudian itu sakit terus meninggal. Saya itu merasa bersalah gitu, Abah. Terus gimana? Ya. Itu ya. Oke. Repot memang hutang piutang kalau untuk masalah urusan duit, urusan harta itu memang ruwetnya minta ampun. Tapi memang itu sudah jadi sunatullah. Memang bahan untuk cerita itu ya dari harta tadi. Ya, dengan uang itu bulat perkorone menungso. Nah, tapi ya memang itu sudah jadi sunatullah. Sopo nang dunia sing ora ribut masalah duit. Ya sing kurang ya telongso, sing kaken kurang akeh, ora trimo dan sebagainya. Ini sampai kapanpun itu ya begitu itu. Dan itu sudah jadi sunatullah. Nah, sing kepengen ora ribet dengan uang itu ya cuma apa namanya? Ya satu, apa itu? Ora usah mikir, ya.
Ya, orang usah mikir, dan itu memang ya satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Kalau memang tidak mikir, ini ada dua cabang. Satu nggak mikir karena nggak mau merepotkan, satu nggak mikir memang dia memang sudah tidak bisa mikir, alias apa nih? Nek orang bisa mikir alias apa ya? Mati itu. Bisa mati atau mungkin ya masih hidup tapi sore iso mikir. Itu nanti akan bebas dengan masalah. Apa? Gendeng, stres. Ya, sudah mungkin itulah. Jadi dua pilihan. Maka satu-satunya yang bagus dari dua pilihan, di antara yang bagus dan itu, maka yang satu ini. Oh, joka akan dipikir. Jadi setiap permasalahan sudah santai saja. Ya. Bisa apa? Dablek. Ya, memang itu kok. Ya, jadi cabangnya itu siji, gak bisa mikir, nomor loro tidak bisa mikir, beres. Nek mati ya iso mikir, tapi itu kan bukan jalan. Ya contohnya itu. Nek jadi wong ora waras ya wis lepas, tapi siji ndablek. Nah, yang baik itu yang ndablek, tapi ndablek diilmuni, jadi sabar. Artinya apa? Kita nggak usah mengeluh dengan masalah. Ya, nyantai saja, nyantai. Iso, alhamdulillah, enggak ya wis nunggu. Ya sampai umpama kok ngantai ditagih sanune saiki urung iso. Dan memang tidak bisa. Dosanya itu dia bisa tapi ngomong nggak bisa, dosanya di situ. Tapi kalau kita bilang nggak bisa, ya sudah. Berarti memang sudah mentok. Dan itu memang ada hukumnya kalau di dalam perbankan dan sebagainya. Kalau memang sudah pailit dan benar-benar tidak punya apa-apa, ya nggak mau apa, ya kan nggak bisa diapa-apain. Nah, sebagai orang yang mungkin orang dia punya tanggung jawab itu jangan sampai lepas tanggung jawab. Artinya kita tahu kita punya tanggung jawab, mungkin kita punya kewajiban untuk membayar. Ya, tapi ya nggak usah terlalu dipikir, ya mudah-mudahan sudah. Mudah-mudahan. Yang penting ya hidup sekarang ya untuk sekarang. Ya penting yang apa namanya? Ya kepentingan yang memang lebih urgen. Urgennya apa? Ya lebih darurat untuk makan, untuk anu dan sebagainya. Itu didahulukan. Masalah untuk nyarutang dan sebagainya belum bisa. Umpama kok sampai apa namanya? Bunganya melonjak sampai berkali-kali dan sebagainya, itu urusan mereka. Tapi sekarang sudah ada aturan. Nah, ini sekarang kan ada utangan pinjol kan, sudah ada utangan pinjol. Maka jika dia itu tidak bisa membayar, ya berapa tahun saja, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu sampai apa namanya ratusan juta bahkan miliaran. Apa? Bunga, pokoknya bunganya terus berbunga. Iya, dulu begitu. Nah, sekarang aturan pemerintah ada, dipinjol diterapkan. Hanya bunga selama, kalau dia pailit tidak bisa bayar, hanya bunga selama 3 bulan saja. Dan modalnya itu yang menjadi kewajiban. Dan itu dibayarkan boleh secara nyicil. Ini aturannya, sekarang begitu. Nah, jadi kalau umpama di desa yang semacam itu, kalau sekarang kena pasal itu. Nah, makanya jenengan itu ya sudah, berarti sudah bayar 7 juta secara aturan hari ini itu sudah cukup lebih. Ya, cukup. Tapi sudah cukup lebih. Tahun 2015 itu udah saya lunasi semua 14.700.000. Gitu. Cuman yang saya tanyakan itu apa ya, di hati kata kan bilang gitu, apakah saya berdosa gitu. Ya, jenengan ngefoto. Iya, istilah nyumpahin. Ya namanya orang nyumpahin itu begini hukumnya.
Kalau nyumpahinnya itu benar-benar nyumpahin itu diarahkan, maka jenengan dapat dosanya. Begini contohnya, ya sampean karo aku koyok ini, udah tak dongake mati. Kok mati tenan? Berarti sampean membunuh secara hukum. Tapi bukan secara hukum dunia, ya secara hukum Allah, jenengan itu membunuh. Karena apa? Doaul mukmin, syaiful mukmin, apa syaif, ad-doa syaiful mukmin. Doa itu adalah pedang. Jadi sampai nyumpahin kok itu apa namanya di jelentreh muka-muka ketabrak sepur, tabrak temenan, ya. Terus apa mungkin semoga-moga mate, kok mate tenan? Berarti sampean ada nilai di situ doa yang salah. Tapi kalau dari apa jenengan itu kalau bilang maksudnya suruh ya, kalau bilang saya enak ya suatu hari kalian merasakan betapa beratnya saya mencari kan pengguna yang 10 juta itu tadi sekarang gitu. Saya lagi menceritakan apa sepoto. Yang kedua, kalau sepoto itu hanya dalam hati nak era karuan, tapi nggak dijelentreh kembuh menjero hati wis mate apa piye, tapi nggak dijelentreh hanya dalam hati saja, wis pasrah, wis bodoh Gusti Allah, semosom apa ya apa borong ya borongan piye Gusti Allah. Kok Gusti Allah itu menjadikan mereka itu jadi apa namanya ya mungkin apes, mungkin mati, mungkin kepaduk, mungkin stroke, mungkin apa. Jenengan itu hanya ya orang yang mangkel saja. Nah, jenengan tidak terkena dosa karena jenengan tidak melafalkan langsung apa namanya apa ini sepoto atau mungkin apa apa jenengannya kalau bahasa Indonesia sumpah apa bahasa Indonesia nih jenengannya sumpah ya, disumpahin gitu. Nah itu. Nah, terus begini dalam hukum, seandainya ya sumpah jenengan itu nanti ini wong dalam kutukan bah. Ya wes mungkin kutukan. Kalau kutukan itu istilahnya seimbang dengan apa yang jenengan rasakan, dan ini tidak bisa untuk kita istilahnya ya kita timbang sendiri, tidak boleh, itu urusan Allah. Seandainya nanti di akhirat ya kutukan itu adalah apa seimbang ya dengan perasaan sakitnya hati jenengan, maka itu adalah clear, artinya ya sudah 0-0, jenengan tidak ada apa-apa, yang disumpahin juga tidak ada apa-apa. Namun kalau istilahnya sumpahin jenengan itu melebihi dari perasaan yang jenengan dapatkan, ya Allah itu kan lebih tahu, nanti kelebihan daripada 0-0-nya itu bisa masuk ke jenengan, atau sebaliknya sumpahin jenengan itu tidak seberapa, tapi dia itu dalam menghujat dan sebagainya itu lebih keras, maka mereka itu nanti akan dapat pokoknya adil. Nah yang baik ini pengalaman bagi yang lain atau mungkin jenengan selanjutnya, kalau bisa ya, kalau bisa itu jangan nyumpahin, jenengan beruntung. Kalau jenengan nggak nyumpahin mangkel ya mangkel, ning ojo nyumpahin ya, jangan sampai istilahnya berdoa yang kejelekan untuk orang lain. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Ini bagi yang belum loh ya, yang sudah wes istighfar wes muka-muka ora dosa. Kalau masalah dosa apa enggak ya kita nggak tahu. Kita pokoknya sing penting sudahlah, wong itu sudah kelewat. Ya aja kepikiran nemen, aduh aku dosa, iki piye aku udah itu nggak boleh lagi, itu setan lagi. Setan itu menakut-nakuti begitu memang, yang akhirnya nanti
Seseorang jadi putus asa, timbang aku ini dosa, sakalian dosa sisan gawe kabeh wong di sepototi kabeh lah malah bubar. Nah, maka dari itu orang yang hebat itu justru orang yang laisa syadid bisyura'ah walakin syadidul ladzina yamliku 'indal ghadab. Orang yang hebat itu adalah orang yang tidak serta-merta apa namanya syura'ah. Syura'ah itu ya cepat-cepat menentukan balasan. Baik balasan itu secara fisik karena mampu memukul atau mungkin membunuh atau mungkin dengan cara doa. Itu jangan itu. Yang harusnya ajaran Islam itu yaitu tadi. Yang paling baik adalah la yamliku 'indal ghadab. Dia itu mau mengekang, tidak nyumpahin. Apa efeknya kalau dia tidak nyumpahin? Itu nanti di akhirat jenengan itu dapat pahala yang besar sekali karena kesabaran. Dan di dunia mungkin jenengan akan lebih baik daripada mereka yang sebetulnya harus disumpahin, harus dibalas. Jadi keuntungan di akhirat nanti ditimbang. Mereka istilahnya menyakiti kita. Kita nggak membalas menyakiti mereka. Nanti seandainya di akhirat kita itu punya dosa, maka dosa kita diambil untuk membalas kepada mereka. Nyok, wembien gawe mangkel wong. Iki lho dosane wong iku tak kaprok keneng sampean. Nah, dilalah. Ya dilalah apa jenengane? Sampean wis ora duwe dosa. Wis ora duwe dosa tapi urung dibales. Apa ganjarane wong sing nglakoni apik ya iku sing disumpahin kudune iku kok apa jenenge orang sampean orang duwe dosa sing diambil ke sana nanti pahalanya mereka ditambahkan ke jenengan. Untung apa untung? Untung apa? Untung apa untung? Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang ono senenge wong nyumpain ya seperti kayak jenengan. Wong jenengan itu saya nggak tahu kalau jenengan nyumpain apa enggak. Tapi dengan kematian mereka, apakah saya berdosa? Lo kan bertanya kan? Ya bertanya. Nah ini sudahlah lepas, jangan sampai terpikirkan lagi. Apalagi ya dosa-dosa yang lain, istighfarlah, mendekatkan diri kepada Allah. Ora usah dipikir meneh. Kalau dipikir itu jebakan setan. Untuk apa? Untuk merasa bahwa jenengan selalu bersalah. Itu salah lagi. Makanya saya diajarin, awas, ini kalau mau direkam silahkan. Jadi jangan sampai nyumpahin orang, tapi kalau orang menyakiti kita, itu Allah yang akan mengurus mereka. Mau saya berikan itunya, lafalnya, sholawat, namanya sholawatul qi. Silakan untuk kalau yang mau wong ini ilmu jadi tak sebarkan. Jadi hatinya nanti akan tenang. Ada yang mau ngerekam bisa? Halo. Iya, Bah. Monggo, Bu, yang bisa ngerekam, Bu. Ini sudah direkam, apa? Oh ya, sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan turqi biha wal ghibata bi qalbi kafirin wal musyrikin wal munafikin wa dhalimin wal kadibin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tak terangkan itu sholawatnya wong mangkel ya, jadi ada loh sholawatnya orang mangkel, ini ada kitabnya ini, sholawatnya orang mangkel. Jadi artinya di situ apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha ru'bah wal ghaibata. Oh tadi mungkin salah. Ya sudah, nanti diulang lagi. Allahumma ulang lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha wal ghibata fi qalbil kafirin wal musyrikin wal munafikin
wadzalimin wal kadibin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah nggak diartikan. Sholatan Turki, ya, sholatan dengan bersolawat, ya. Tulki, tulki, mugi-mugi napa jenengane yo ngadili panjenengan. Wal ghaibatalan ya ghaibah. Ghaibah itu tidak bisa diterjemahkan dengan ini. Pokoknya sesuatu yang luar biasa. Fi qalbi, mungkin luar biasa dengan apa? Dengan ya kudratnya. Mungkin dia pesake, dikatake dan sebelah itu terserah Gusti Allah. Fi qalbi, fi qalbil kafirin, ya, di dalam hatinya orang kafir. Wal musyrikin, dan orang wong-wong musyrik. Terus apa? Wal munafikinan, wong-wong munafik. Wal dzaliminan, wong-wong kang zalim. Ya ini zalim. Wal kadibinan, wong kang podo, ya podo goroh-goroh maring sampean. Ya, orang yang zalim, orang yang ini menyerahkan diri kepada Allah dengan sholawat tadi untuk apa? Menyerahkan, silahkan Allah, ya, untuk memvonis itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini ada ilmunya. Jadi jenengan itu kalau mangkel dah baca itu terserah. Wis pokoknya untuk mengeluarkan rasa unek-unek mangkelnya itu dengan sholawat. Bagus nggak sholawat? Bagus nggak sholawat? Bagus apa? Nah, itu daripada dengan muring-muring dungo-dungo itu sing anu malah setan sing mengendalikan. Tapi dengan sholawat jenengan dapat pahala untuk menyerahkan diri kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan turki biha sholatan turki biha wal ghibata fi qalbil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal kadibin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca itu. Lagi ada kena fitnah, kena apa dan sebagainya, baca itu. Jadi sebagai rasa unek-unek dalam hati kita menyerahkan kepada Allah. Sudah ya? Sudah. Itu mudah-mudahan baik. Saya itu begitu kalau lagi suara karuan, ya itu yang dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan biha ghibata fi qalbi nabi fi qalbil kafirin musyrikin wal munafiqin wal zalimin wal hasidin wal musyrikin wal hasidin wal musyrikin. Salah lagi, aduh masyaallah, jarang dianu. Udah, nanti tak kirim ya, tak kirim yang lafal yang paling tepat. Sudah, mungkin itu. Masih ada 10 menit, silakan. Mau doanya apa? Enggak, masih ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ya ditutup. Ya masih ada pertanyaan enggak, jemaah? Monggo. Karena masih 10 menit. Ada enggak? Malah foto. Berapa orang ini di dalamnya? Ada berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. 96. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Wami jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Wami Ustaz dari Banyuwangi, Bah. Ini ada titipan pertanyaan dari teman. Kalau mau naik haji ikut itu loh, Bah, ada yang sekarang ada pinjaman itu, Bah, dari finance kayak gitu untuk cari porsi gitu, itu kayak kredit gitu, kayak kredit motor kayak gitu bayarnya, Bah. Itu hukumnya gimana, Bah? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah hati-hati, karena sudah beberapa ini kredit menganu porsi yang awalnya mungkin hanya bayar 5 juta, terus nanti kredit 5 juta dapat porsi,
terus ngeredit, nyicil. Itu sebetulnya ya sah-sah saja lah. Wong itu kan menunjukkan bahwa kita itu punya hero, punya semangat untuk haji. Cuma kadang-kadang disalahgunakan oleh dua pihak. Ya kalau itu sah-sah saja, Bang. Nyicil itu ya sah-sah saja kan. Tapi sering nanti digunakan disalahgunakan untuk dua pihak. Ya termasuk saya ini kemarin itu yo karena itu ya tapi bukan di hajinya ya, tapi orang yang ngurusin itu ngurusin macam-macam, ngurusin talangan haji, ngurusin invest dan sebagainya. Wah, akhirnya morat-marit kacau ya. Saya itu karena biada orang yang dekat dan dulu itu oh ya, Ustadz ini dipanggil ke Taiwan, itu saya panggil ke sana. Setelah sampai di rumah saya disuruh untuk membantu itu, dan wah, akhirnya jadi masalah besar ya. Sampai hari ini saya sendiri sebagai nasabah, semua sawah yang harusnya saya garap bagai ini digadekan sampai hari ini belum bisa ditebus. Akhirnya mau randuwe sawah tapi pajak sawah digarap. Wow, hari ini saya ini sedang terkena begini ya, Jadi Masya Allah, apa itu, apa masalahnya ya? Dia itu belum sampai lunas, atau mungkin ya sudah lunas ya, porsinya dan sebagainya, dilalah PT-nya bubar. Mau apa? Repot kan? Repot. Nah itu akhirnya ya gagal, uangnya hilang. Loh, dia itu sampai tidak punya apa-apa kok. Akan lucu lagi yang satunya lagi benar, ini sekarang untuk umroh. Justru untuk umroh, ini umroh sangat membulat sekali itu. Apa itu? Sering sekali umroh promosinya adalah berangkat dulu, nyicil kemudian. Nah, itu kan secara ya secara perasaan yo sah-sah saja. Belum apalagi diutangi sekarang bukan dia itu suruh nabung, enggak, diberangkatkan dulu dengan uang mereka. Tapi nanti kalau sampai rumah harus nyicil setiap bulan. Ya akhirnya apa? Ya karena dilalah, karena salah niat dan sebagainya, dari umroh itu dilalah ya enggak semua. Banyak yang malah justru sukses. Setelah umroh sukses. Oh, cicilan itu wah malah berlebih-lebih. Tapi ada yang bangkrut yang namanya orang macam-macam. Udah umroh, sudah ini bangkrut, nggak bisa nyicil. Ya, nggak bisa nyicil. Nah, akhirnya apa? Ancamannya ya cuma satu. Ya umrohnya, ibadahnya itu nggak habis nanti itu. Nah, tapi ya mending tahu sih ke sana. Tapi kalau yang nyicil itu biasanya kalau nyicil dulu itu risikonya bubar. Ya mungkin begitu, hati-hati saja. Sah saja. Itu katanya Finan yang resmi itu apa, kayak apa itu? FIF, Adira yang biasanya menangani motor, bukan PT. Ya makanya hati-hati. Saya kan katakan hati-hati. Enggak resmi gimana kadang. Iya, kadang-kadang Kemenak saja, kadang-kadang orang-orangnya itu juga nggak beres kok. Nah ini kan geger terus akhirnya. Jadi cuma hati-hati, sah-sah saja. Silakan kalau dengan percaya ya monggo. Tapi tata dulu hatinya. Jika ada sesuatu jangan sampai mengeluh. Apalagi jangan sampai terus muring-muring dan sebagainya, mengeluarkan sepotong. Shalli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tulki biha ar-ru'ba wal ghibata fi qalbil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal mufsidin wal kadhibin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah itu kalau lagi mangkal, itu saja. Oke, mungkin itu.
Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barokallah. Ya, selanjutnya kesan dan pesan. Kesan baik. Udah 95, biasanya 100 lebih. Ada apa? Silakan untuk dicek ya. Jadi kita harus peduli dengan teman-teman ya. Teman-teman siapa yang kira-kira nggak datang. Ini kalau bisa itu setiap kelompok itu menghafal anggotanya ya, anggotanya ada berapa setiap kelompok bunga itu, nanti yang nggak aktif nggak ini sapa, Mbak kenapa tadi nggak ikut, nah kan jadi tahu alasannya, berarti merasa diperhatikan oleh temennya. Nah ini salah satu langkah bagaimana Iwamit ini bisa berjalan dengan baik. Kecuali itu yaitu tadi terus tebarkan pesona, terus tebarkan aja semua orang yang mungkin kita bisa kita bisa bisa canda kita bisa lakukan ya, baik dengan fasilitas yang sudah ada. Silahkan khususnya di pengurusan kita bikin mungkin tim, silahkan untuk pemerataan ini ya biar berkembang dengan baik. Ayo kita harus menjadi yang terbesar dari yang besar. Jangan sampai kita besar di antara orang di antara yang kecil, berarti kita kecil di antara yang besar. Paham orang ini apa kata-katanya? Ya besar di antara yang kecil, maka kita akan kecil di antara yang besar. Tapi kalau kita besar di antara yang besar, maka kita akan selalu lebih besar. Oke, mungkin itu. Yuk teruskan perjuangan ini dengan moto kita harus rumongso andarbeni, merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, maka tidak ada jalan lain. Kita harus punya semangat. Iwamit tidak bisa kemana-mana, tidak bisa apa-apa kalau bukan kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإنا ضال وعلمنا فإنا جاهل. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مجلس إوامي أير مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih maaf, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.